Hai semuanya, jadi hari ini kita akan membahas salah satu gereja Pangkal Pinang, yaitu Gereja Katedral Santo Yosef. Ada yang mau tahu kelanjutannya? Yuk ikutin! Pertama-tama, kalian tahu nggak sih kalau Gereja Katedral Santo Yosef Pangkal Pinang ditetapkan sebagai satu dari 15 cagar budaya Pulau Bangka? Sebagai cagar budaya, bangunan yang ada wajib untuk dilestarikan, yang mana bentuk asli dari bangunan tersebut tidak boleh diubah. Nah, kira-kira kalian penasaran nggak sih kenapa gereja ini disebut sebagai gereja katedral? Yuk kita simak penjelasannya. Gereja ini disebut sebagai gereja katedral karena memiliki tahta uskup atau biasa disebut sebagai katedral. Karena Pangkal Pinang merupakan pusat keuskupan, maka tahta uskup ini diletakkan di Gereja Santo Yosef Pangkal Pinang dengan sebutan resmi Katedral Santo Yosef Pangkal Pinang. Oh iya, Paroki Santo Yosef Pangkal Pinang ini berdiri pada awal Mei 1931. Dimulai pada saat pemindahan pusat prefektur apostolik Ban KE Bliton dari Sambong ke Pangkal Pinang, maka stasi Pangkal Pinang dijadikan sebagai stasi induk. Meski baru diresmikan sebagai stasi, Pangkal Pinang sudah dilayani sejak 70 tahun sebelumnya dari Sungai Selan. Tanggal 28 Desember 1863, Pastor Lengenhoff telah memberkati sebuah kapela di Pangkal Pinang dengan nama pelindung Santo Yosef. Tanggal 5 Agustus 1934, Monsinyur Vitus Bauma, SSCC, membangun gereja Santo Yosef Pangkal Pinang yang baru. Gedung itu sudah dibongkar dan lokasinya saat ini adalah pastoran yang sekarang. Tahun 1959, gedung Katedral Santo Yosef Pangkal Pinang selesai dibangun dan diadakan pemberkatan secara meriah. Dengan didirikannya Keuskupan Pangkal Pinang oleh Tahta Suci pada tanggal 3 Januari 1961, stasi Santo Yosef berubah menjadi Paroki Katedral Santo Yosef Pangkal Pinang dengan pastor paroki pertama ialah Pastor Mario Johannes Bon Tiam Kiat atau lebih dikenal sebagai Pastor Mario John Bon. Nah, semakin berkembangnya zaman, gereja kita juga berkembang tanpa menghilangkan cagar budayanya. Hingga saat ini, banyak ornamen dalam gedung gereja Katedral Santo Yosef Pangkal Pinang, seperti ruang pengakuan dosa, loteng, deretan kursi umat, patung Santo Yosef, dan Santa Maria di samping panti imam masih dipertahankan seperti semula. Hanya bangku berlutut untuk komuni di sekitar panti imam dibongkar dan Katedral Monsinyur Van Westen SSCC yang telah diganti menjadi katedral yang sekarang ini. Sejak Desember 2019, interior pada panti imam dipercantik dengan mozaik Santo Yosef dan Bunda Maria serta lambang Roh Kudus. Nah, kalian tahu nggak sih siapa imam pertama di Paroki Katedral Santo Yosef? Mario Johannes Bon Tiam Kiat atau lebih dikenal sebagai Pastor Mario John Bon merupakan imam pertama di Paroki Katedral Santo Yosef Pangkal Pinang. Ia merupakan putra kelahiran Bangka yang ditahbiskan jadi imam diosesan pertama di Gereja Pangkal Pinang. Berikut daftar imam Paroki Katedral Santo Yosef Pangkal Pinang dari awal gereja dibangun sampai sekarang. Oh iya, kalian tahu nggak sih kenapa gereja ini menjadi salah satu cagar budaya di Pulau Bangka? Gereja Katedral Santo Yosef Pangkal Pinang ini termasuk cagar budaya di Pulau Bangka karena bangunan gereja ini telah berdiri di atas 50 tahun, tepatnya gereja ini telah berdiri sejak Mei 1931. Selain itu, Gereja Katedral Santo Yosef Pangkal Pinang juga memiliki nilai sejarahnya loh, dari zaman pemerintahan Belanda, Jepang, hingga pasca kemerdekaan.
Ini dia sejarah Paroki Katedral Santo Yosef Pangkal Pinang, mulai dari sejarah bangunannya, imam pertama, dan pastor Paroki Katedral Santo Yosef Pangkal Pinang. Anyways, sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu di stasi berikutnya. Bye guys!